Anda kembali menyaksikan Sergap, pemirsa. Diduga salah injak rem, mobil box menabrak sejumlah pedagang hingga terguling di pasar tradisional Kutayasa, Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pedagang terluka parah. Video amatir ini merekam suasana panik pasca kecelakaan yang terjadi di pasar tradisional Kutayasa, Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari rekaman terlihat mobil box menabrak sejumlah pedagang dan lapaknya hingga terguling. Sejumlah korban terluka parah dievakuasi warga. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir box terkejut hingga salah menginjak pedal rem. Sopir yang bermaksud belok ke kanan malah menginjak gas dan lari ke kiri saat motor tiba-tiba muncul dan menyenggol mobilnya. Pertama itu nyenggol motor. Ya, terus? Karena panik ya, jadinya akhirnya belok kiri. Nabrak? Kiri terus nabrak bakul-bakul sayuran gitu. Pedagang? Pedagang. Luka-luka ya, jadinya 5 orang. Dari kejadian ini sempat mengganggu aktivitas warga di pasar. Sopir dan kernek diamankan petugas di Polsek Sumbang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Pemirsa, lantai rumah dimanfaatkan pengedar narkoba sebagai berangkas penyimpanan sabu di Salemba, Jakarta Pusat. Sabu yang disembunyikan diduga pesanan para pelanggan. 17 pengedar dan pemakainya ditangkap polisi di sejumlah tempat dengan barang bukti 5 kg sabu. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap 2 orang pengedar sabu di rumahnya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Pelaku memodifikasi lantai rumahnya sebagai berangkas penyimpanan sabu. Wah, alhamdulillah. Makasih ya. Penangkapan 2 pengedar ini hasil pengembangan dari penggerbekan kamar kos di Kampung Boncos dan Kampung Permata, Palmerah, Jakarta Barat. Saat penggerbekan di kamar kos ditangkap belasan pelaku beserta barang bukti sabu. Dari penangkapan dalam operasi ini, polisi mengamankan barang bukti 5 kg sabu dan menangkap 17 orang. Ya, 10 kasus ya dengan total barang bukti untuk sabu-sabu itu 5.200 gram dan ganja 27 gram. Dan dari lokasi tersebut ya berhasil kita amankan 17 pengguna ya. Nah, kita cek urinnya positif metamfetamin. 9 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka, 8 lainnya merupakan pengguna diberi hukuman rehabilitasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dalangi pembunuhan suami di Karawang, Jawa Barat. Korban pengusaha rumah makan tewas dianiaya sejumlah pembunuh bayaran. Sang istri berdalih sakit hati karena suaminya gemar kawin cerai. Enam orang ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan Khairil, seorang pengusaha rumah makan Padang di Kota Karawang. 1 di antaranya seorang wanita yang merupakan istri Khairil. Korban dibunuh akhir Oktober lalu di dekat rumahnya dan didalangi istri Khairil. Pembunuhan direncanakan sejak bulan September melibatkan 8 pembunuh bayaran. Para tersangka pembunuh bayaran mengakui menganiaya korban dengan membuntuti dari Gor Karawang. Istri korban mengatur pembunuhan dan selalu memberitahu keberadaan korban. Komplotan pembunuh ini mendapat bayaran sekitar 10 juta rupiah. Sementara istri korban dalam pemeriksaan di kantor polisi mengaku dendam karena suaminya sering kawin cerai. Dalang pembunuhan terungkap dari salah satu komplotan pembunuh bayaran yang tidak mau terlibat. Dan yang terakhir kemarin di bulan Oktober tanggal 27 itu si Mbe ini memang tidak pernah terlibat secara langsung. Jadi statusnya si Mbe apa deh? Masih sementara kami masih jadikan sebagai saksi karena dari yang bersangkutan juga dapat kami gali beberapa informasi, termasuk tidak menutup kemungkinan mungkin ada informasi-informasi lain yang akan kami dapatkan nantinya. Gitu. Pelaku ada 9 orang awalnya, kemudian dengan kami eliminir atas nama I atau Mbe ini, sementara statusnya sebagai saksi, kami masih melakukan pengejaran terhadap 2 DPO lain.
Para tersangka terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati dengan barang bukti, senjata tajam, handphone, serta perjanjian bayaran upah membunuh. Sementara polisi kini masih mengejar 2 anggota komplotan pembunuh bayaran. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri motor beraksi menggunakan seragam ojek online di rumah kos di Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku masuk rumah kos memakai atribut ojek online agar warga tidak curiga. Dua pelaku beraksi menggasak motor yang terparkir di teras rumah kos di Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pelaku memakai atribut ojek online agar tidak dicurigai warga. Setelah menjebol kunci kontak motor, pelaku membawa kabur motor. Anak saya kehilangan motor. Awalnya itu ada sepeda motor yang berkedok ojek online, memakai jaket ojek online. Yang satu dia membawa motor, yang satu lagi dia turun membuka paksa pakai kunci yang dia bawa. Habis itu langsung dibawa pergi motornya. Badan motor nggak dikunci ganda sih, cuma dikunci stang aja. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Tengah menunggu ojek online di tepi jalan, seorang pria di Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban penjambretan ponsel. Korban gagal mengejar pelaku, aksi penjambretan terekam CCTV. Kamera CCTV merekam saat pelaku datang menggunakan motornya di Jalan Lingkar Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku beraksi merampas handphone korban yang tengah berdiri di tepi jalan. Korban sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal. Saksi menyebut penjambretan terjadi saat korban menunggu ojek online untuk pergi bekerja. Aksi penjambretan di lokasi telah 3 kali terjadi dalam 1 bulan. Aksi sebelumnya pelaku sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam. Warga resah dengan maraknya aksi kejahatan yang telah berulang kali. Warga dan korban telah melaporkan aksi penjambretan ke polisi, berharap petugas meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan warga dalam tas ransel di sebuah toko bangunan di Kota Blitar, Jawa Timur. Ironis, bayi diduga sengaja dibuang setelah dilahirkan orang tuanya. Bayi perempuan yang dirawat di Puskesmas Tanggung, Kota Blitar ditemukan warga di depan toko bangunan Jalan Ciliwung. Bayi ini dimasukkan dalam tas ransel diketahui pemilik toko bangunan setelah mendengar suara tangisan. Polisi yang mendapat laporan warga kemudian membawa bayi ke Puskesmas. Saya belum berani buka. Setelah itu saya laporkan ke Pak Babinsa. Setelah itu kita ke sini berdua. Setelah itu dapat instruksi dari Pak Babinsa, bukan saja. Lalu kita buka, ternyata isinya benar-benar bayi. Masih ada tali pusarnya, betul? Masih ada, Pak. Belum diputus. Bayi akan segera dirujuk ke rumah sakit sementara polisi memburu pembuang bayi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Truk bermuatan buah menabrak truk beras di wilayah Cibatu, Purwakarta hingga terguling dan masuk parit. Seorang supir terluka. Warga dan petugas mengeluarkan puluhan karung beras untuk mempermudah evakuasi truk yang terguling usai kecelakaan di ruas tol Cipali kilometer 81 Purwakarta, Jawa Barat. Sedangkan satu truk bermuatan buah naga terguling di parit tol. Kecelakaan berawal saat kedua truk melaju dari arah Palimanan menuju Cikopo. Truk bermuatan beras yang hendak menyalip kendaraan di depannya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh truk bermuatan buah naga. Kedua truk lalu oleng dan terguling, satu truk masuk ke parit. Supir truk mengaku, supir truk pengangkut buah naga terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Kan ada mobil truk pasir, otomatis saya ambil kanan. Nah, tiba-tiba ini mobil oleng dari belakang, nah, terus nabrak mobil saya udah nggak keburu tambah gas lagi. Saya sampai terguling. Polisi meringkus 5 pelaku pencurian besi baja proyek kereta cepat Indonesia-Cina di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Total besi baja yang dicuri mencapai 111 ton. Polisi menduga ada indikasi keterlibatan orang dalam. Belasan besi baja proyek kereta cepat PT Wika di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur hilang dicuri sekelompok orang.
Total besi baja yang hilang mencapai 111 ton, 5 pelaku dibekuk. Pelaku mengaku selama 6 bulan beraksi pada dini hari dengan menjebol pagar proyek dan membawa sejumlah besi baja menggunakan mobil pick-up. Juga adanya keterlibatan orang dalam. Kasus ini masih menjadi penyelidikan kepolisian. Pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ribuan buku nikah kosong di kantor Kementerian Agama Jambi dan KUA Gunung Kidul Yogyakarta hilang dibawa kabur pencuri. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya 87 jalan kuda,